Di kesempatan hari ini tepatnya di kalender 1 Desember 2022 ya. Saya Anak Air hadir kembali menemani Anda semuanya. Dan di hari ini untuk kamu yang di kesempatan saat ini ya lagi beraktivitas, saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya di hari ini berjalan lancar dan sesuai harapan. Dan oke, di kesempatan sore hari ini saya ingin bercerita tentang sekitar cerita Anak Air ya, mengenai tentang perbedaan antara gaya kali dan gaya kolam. Kemarin ada yang sempat bertanya apa sebenarnya gaya kali itu dan ciri-cirinya gaya kolam juga seperti apa. Gaya kali ya, mungkin bisa dikatakan itu adalah gaya keahlian dan juga gaya untuk jaga diri ya. Kalau gaya yang ada di kolam itu adalah gaya untuk kecepatan dan untuk perlombaan. Kalau gaya kali ciri-cirinya biasanya itu untuk berenangnya itu sistemnya selalu memunculkan kepalanya ya ke atas permukaan air yang tujuannya adalah untuk memantau di saat berenang, memantau keadaan di sekitar, kemudian untuk melihat tujuan yang akan dituju di saat berenang. Itu selalu memunculkan kepalanya di permukaan air. Kemudian untuk gaya kolam itu biasanya sering menenggelamkan kepala ya, yang intinya adalah untuk melihat keadaan yang ada di dalam, karena biasanya kalau gaya kolam itu lebih identik dengan mengandalkan kejernihan air ya, yang dimana di saat dia berenang lurus dia harus melihat lantai atau melihat garis yang ada di lantai. Dan seumpama nongol ke permukaan air itu biasanya cuma untuk ambil nafas kemudian tenggelam lagi, ambil nafas kemudian tenggelam lagi, yang intinya adalah untuk kecepatan dan perlombaan. Jadi dalam hal ini gaya yang ada di kolam itu lebih identik mengandalkan kejernihan air dan juga kacamata ya. Jadi kalau seumpama nggak pakai kacamata atau airnya nggak jernih, biasanya kalau berenang juga akan berbelok-belok ya, nggak bisa lurus. Itu salah satu dari keunggulan gaya yang ada di kolam ataupun juga gaya yang ada di kali. Jadi buat kamu, buat semuanya ya yang saat ini suka berenang, hobi berenang, kalau bisa kalau seumpama berenang di kolam juga usahakan juga mempelajari tentang gaya kali ya, karena gaya kali itu kalau di suasana seperti ini, seperti banjir atau di air-air yang keruh itu sangatlah diperlukan ya, karena kalau kita mengandalkan gaya kolam, berenang di air yang keruh itu yang pasti juga akan kesulitan, apalagi kalau dia terbiasa dengan memakai kacamata, terbiasa dengan berenang di air yang jernih. Terus gaya kolam itu seperti apa ya? Ya mungkin kita bisa mempraktekkan di sini ya untuk gaya kolam. Untuk gaya kali dulu ya. Kalau gaya kali biasanya akan lebih mengandalkan kepalanya agar muncul ke permukaan air. Oke, ini guys ya. Itu yang gaya kali guys ya. Fungsinya juga banyak sekali. Yang pasti kalau seumpama kamu berenang di air yang keruh itu sangat berguna sekali, karena kalau seumpama berenang sambil tenggelam itu juga sangat berbahaya ya, sebab kita tidak tahu tentang kondisi di dalam air, apakah di dalamnya ada batunya, ada kayu dan lain sebagainya. Selain gaya kali yang sistemnya gaya bebas, itu juga ada yang gaya yang untuk enggak ya, untuk berhenti atau untuk santai. Biasanya
mengandalkan gaya kata itu ya. Yang untuk gayanya seperti ini guys ya. Untuk yang gaya santai, yang bisa digunakan di air yang diem, tidak bergerak. Kalau air yang bergerak, yang berarus deras, itu gayanya gaya bebas. Kalau air yang diem, itu untuk air yang tenang, yang diem ya guys ya. Tapi kalau berarus deras, gaya yang digunakan adalah gaya bebas, tapi dengan posisi kepala di atas terus. Ya, buat kamu, buat semuanya yang saat ini suka dengan olahraga renang, yang pasti jangan hanya mempelajari gaya kolam saja ya. Gaya kali itu juga sangatlah dipelajari. Karena di kondisi-kondisi yang berair keruh, itu sangat membantu kita di dalam menjaga diri kita, di dalam memberikan satu keselamatan buat kita ya. Apalagi di saat banjir atau di saat kita berada dalam keadaan suasana banjir. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, anak air. Di kesempatan hari ini, tidak ada kurang lebihnya, mohon maaf, karena saya cuma manusia biasa yang tak jauh dari salah dan dosa, tapi memaafkan adalah perbuatan yang mulia. Saya anak air Ponorogo, juga berbagi cerita dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.